Di saat Jokowi memikirkan rakyat Indonesia bagaimana cara percepatan vaksinasi dan Jokowi menginstruksikan ke jajarannya agar menghabiskan stok-stok vaksin sehingga vaksinasi bisa dipercepat, dan di waktu bersamaan pemerintah juga memikirkan kesejahteraan di Papua sehingga Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah, tetapi Bigai enak-enaknya menyuruh Jokowi untuk mundur. Kurang apa coba Presiden Joko Widodo terhadap Papua? Saya masih ingat betul pertama kali Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia langsung menyetarakan harga BBM. Terus lanjut ke pembangunan mulai dari Trans Papua. Pembangunan juga merata di Papua semenjak Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi begitu mudahkah Natalius Pigai untuk Presiden Jokowi mundur? Bahkan tidak itu saja, pembangunan terus dikebut oleh Presiden Joko Widodo. Ya, termasuk membangun stadion, jalan-jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Itu apa? Juga untuk kesejahteraan di Papua. Bahkan yang terakhir ini adalah revisi Otsus di Papua, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Papua juga. Salah satu revisinya seperti ini. Dana Otsus yang dulunya 2%, sekarang bertambah 2,25%. Selain itu, untuk bidang ekonomi, telah disepakati dana bagi hasil migas sebesar 70%. Yang tadinya berakhir dari 2026 sekarang berakhir sampai 2041, 20 tahun lagi. Belum lagi dapat tambahan dana infrastruktur dan transfer ke daerah. Diharap dapat mendukung pemerintahan Papua dalam percepatan pembangunan di daerah Papua. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Undang-undang baru disahkan, dana Otsus Papua naik 2,25%. Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun menyebutkan orang asli Papua meminta dana Otsus Papua yang dinaikkan dari 2% menjadi 2,25%. Dia berharap kenaikan dana Otsus tersebut benar-benar dialokasikan seluruhnya untuk kesejahteraan warga setempat. Dana otonomi khusus Papua ini akan diterima pemerintah daerah melalui penerimaan umum dan penerimaan berbasis kinerja. Untuk yang berbasis kinerja 30%, untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan, kata Komarudin dalam rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2020 sampai 2021 di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada Kamis 15 Juli. Ia menyebutkan alokasi dari meningkatan dana Otsus Papua tersebut nantinya akan diterima oleh pemerintah daerah di Papua, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, ia mengungkapkan sebagian dana Otsus Papua harus diperhatikan jumlah OAP, tingkat kesulitan geografis dan infrastruktur yang berbeda-beda di setiap wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus Provinsi Papua juga mengakomodir mengutamakan hak-hak orang asli Papua dalam hal politik, pendidikan, kesehatan maupun diutamakan dalam usaha di tanah Papua. Dengan perubahan pada dana Otsus, Komarudin Watubun berharap berbagai persoalan percepatan pembangunan Papua bisa diselesaikan. Selain itu, ia meminta menyelesaikan peraturan daerah khusus dalam Perdasi dan Perdasus bisa diatur paling lambat dalam kurun waktu setahun ke depan. Pansus bersama-sama dengan pemerintah akan menyinkronkan percepatan pembangunan Papua yang diketuai Wapres, Mendagri, Menkyu, dan Bapenas, serta perwakilan dari kepala daerah di Papua bisa membuat pembangunan efisien. Ini juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat di Papua, tandas Komarudin Watubun.
Seperti diketahui, rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di DPR pada Kamis 15 Juli. Saat memberikan sambutan perwakilan pemerintah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan otonomi khusus di Papua telah berjalan selama 20 tahun. Dalam perjalanannya, banyak hal yang telah berhasil dicapai, namun ada pula yang perlu diperbaiki. Salah satu contoh yang perlu diperbaiki yaitu menyangkut pemerataan pembangunan antar kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk itu, perlu diambil kebijakan strategis diantaranya dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ia mengatakan, pembahasan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini merupakan upaya bersama dan wujud komitmen pemerintah, DPR dan DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembahasannya, kita berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat orang asli Papua dan melakukan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, ujar Mendagri. Mendagri menjabarkan, sesuai dengan surat Presiden terkait pengajuan rancangan undang-undang ini, pemerintah mengajukan perubahan hanya pada 3 pasal, yaitu pada pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 34 tentang keuangan dan pasal 76 tentang pemekaran daerah. Namun dalam pengembangannya, mengikuti dinamika diskusi yang sangat produktif dan berkualitas, serta mendengarkan aspirasi masyarakat, akhirnya rapat panitia khusus telah menetapkan perubahan atas 20 pasal sebagai berikut. Sebanyak 3 pasal usulan sesuai surpres, sebanyak 17 pasal di luar usulan pemerintah sebagaimana surpres. Perubahan pada pasal-pasal tersebut mencerminkan kebijakan afirmasi yang kuat terhadap orang asli Papua sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen bangsa, kata Mendagri Tito. Kebijakan afirmasi tersebut terdiri atas 3 kerangka utama, yaitu pertama, politik afirmasi. Perubahan undang-undang ini menambahkan penyebutan untuk DPRD Kabupaten Kota dengan DPRK dan menambahkan unsur DPRK dari OAP melalui mekanisme pengangkatan dengan jumlah 1/4 dari jumlah anggota DPRK yang dipilih dalam pemilihan umum dan sekurang-kurangnya 30% dari unsur perempuan OAP. Kedua, afirmasi OAP di bidang ekonomi. Perubahan beberapa pasal dalam rancangan undang-undang ini menunjukkan keberpihakan kepada OAP di bidang ekonomi. Melalui undang-undang ini, dana otonomi khusus ditingkatkan dari 2% menjadi 2,25% dengan perbaikan dalam hal tata kelola. Selain itu, di bidang ekonomi telah disepakati bahwa dana bagi hasil migas sebesar 70% untuk Provinsi Papua Barat diperpanjang dari 2026 menjadi 2041 untuk dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan Papua. Ia menambahkan, dengan dukungan pendanaan dalam bentuk dana otsus dan dana bagi hasil migas tambahan, disertai dana tambahan infrastruktur dan transfer ke daerah lainnya, diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah Papua mempercepat pembangunan di wilayah Papua dalam upaya untuk mendorong peningkatan pembangunan sektor prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Juga telah diatur besaran penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk sektor-sektor prioritas tersebut. Dengan ketentuan ini diharapkan penggunaan dana otsus yang lebih tepat sasaran dan lebih memberikan dorongan untuk kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang Papua asli imbuhnya. Ketiga, perbaikan tata kelola pemerintahan berupa yang telah disepakati dalam rancangan undang-undang ini juga menekankan aspek perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan koordinator dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPD, BPK, dan perguruan tinggi negeri, serta pembentukan badan khusus yang berada di bawah Presiden untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Adapun bentuk lain dari perbaikan tata kelola dalam perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua antara lain: pertama, adanya rencana induk untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas dan terukur.
Kedua, pembagian dana otsus menjadi penggunaan bersifat umum blok grant dan menggunakan berbasis kinerja agar penggunaan dana otsus lebih fokus dalam mencapai target kinerja, output, dan outcome. Ketiga, perbaikan mekanisme pembagian dan penyaluran dana otsus yang langsung ke kabupaten kota guna percepatan pemanfaatan dana otsus bagi masyarakat Papua yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten kota. Perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Yang terhormat Komite 1 DPD RI, seluruh tim pemerintahan dari 19 kementerian, lembaga, masyarakat, dan media atas semangat dan dukungannya sehingga pembahasan RUU ini berjalan dengan lancar, ucap Kemendagri.